Kita tahu bahwa rukun agama itu 3: Islam, iman, ihsan. Tetapi kalau mau meneliti lebih dalam lagi, lebih teliti lagi, maka ditemukan bahwa rukun agama sebenarnya 4, kata Al-Habib Abu Bakar Al-Adani. Di sini bagaimana dikatakan rukun agama itu ada 4? Hadisnya satu paket. Arkanuddin al-arba'ah. Rukun agama yang 4, aslu ma'rifati arkanuddin al-arba'ah. Pokok daripada mengetahui rukun agama yang 4 itu umkun nadhar, pandangan yang dalam, teliti yang sangat dalam, fi hadis Jibril alaihissalam, di dalam hadis Jibril alaihissalam. Wa wal hadisil ma'ruf lada ahli ilmi ummi sunnah. Hadis yang terkenal bagi para ulama dengan pokoknya sunnah. Hadis ini berkaitan di satu majelis. Suatu hari Nabi bertanya kepada para sahabatnya, saluni, tanya kalian kepadaku, silakan bertanya. Semuanya diam, fahabu, karena sungkan kepada Nabi. Diam karena sungkan kepada Nabi, karena haibahnya Nabi. Tiba-tiba di saat hening ada sosok manusia yang muncul dengan pakaian sangat putih dan rambut sangat hitam, maju ke depan dan berhadapan kepada Nabi, lutut dengan lutut, dan kedua telapak tangannya diletakkan di paha Nabi. Lalu orang tersebut bertanya, ini para sahabat enggak ada yang kenal, la yura alaihi atharu safar, enggak kelihatan kalau dia itu habis berpergian jauh, kayak seger orangnya. Wala ya'rifuhu minna ahad, kita enggak kenal, satu pun kita enggak ada yang kenal kepada dia. Hatta jalasa ila Nabi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqimus salata, tu'tiz zakat, tasum Ramadan, tahujjul bait, in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta, betul kamu, betul kamu. Sahabat bingung. Di hadis yang lain itu sahabat bingung, ini orang bertanya, dijawab, terus dibenerin dibenerin sendiri. Fa akhbirni anil iman, beri kabar kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab, antumina billahi malaikati wa kutubi rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari wa khairi wa syarri. Qala sadaqta, betul kamu wahai Muhammad. Fa akhbirni anil ihsan, berikan kabar kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Nah, Islam, iman, ihsan. Hadisnya belum berhenti, ada lanjutannya. Fa akhbirni anis sa'ah. Nih urusan yang keempat. Beri kabar kepadaku tentang hari kiamat. Apa jawab Nabi? Bukan Nabi menjawab enggak tahu, bukan. Apa jawabnya? Mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Qal fa akhbirni an amaratiha, kalau gitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya hari kiamat. Maka Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antar khufatal uratal alata ria'an nas ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Maka hadis yang menjelaskan tentang runtutan pertanyaan-pertanyaan, dan yang keempat tentang bertanya tentang hari kiamat dan tanda-tandanya, maka Al-Habib Abu Bakar menyatakan bahwa mengetahui tanda-tanda hari kiamat adalah bagian daripada rukun agama yang 4. Kenapa demikian? Karena setelah bertanya, dia
ini orang berdiri sambil miring, permisi maksudnya. Kalau orang Jawa itu masih kan mundur-mundur, dia nunduk-nunduk, miring-miring kan begitu. Jibril seperti itu. Kemudian hilang, lalu bertanya, ya Umar, atadri man sa'il? Hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Sayyidina Umar mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Apa jawab Nabi? Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Dinakum, agama kalian. Artinya apa? Tanda-tanda hari kiamat, mengetahui tanda-tanda hari kiamat, termasuk dinakum, urusan agamamu. Begitu. Maka rukun agama itu sebenarnya 4. Islam, iman, ihsan, alamatus sa'ah. Dan di dalam ayat yang lain juga dijelaskan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi. Dia Allah yang mengutus utusan dari kalangan ummi, yang yatslu 'alaihim ayatihi, yang membaca kepada mereka umatnya ini ayat-ayatnya, tanda-tanda hari kiamatnya dan tanda-tanda zaman. Wa yuzakkihim, membersihkan batin mereka, ilmu ihsan. Wa yu'allimuhumul kitab, Al-Quran, wal hikmah, sunnah Nabi. Wa in kanu min qablu, meskipun ilmu ini sebelumnya lafi dhalalim mubin, nggak ada yang tahu. Maka penting sekali. Kenapa? Karena di dalam rukun agama yang keempat ini kita bisa, kata Al-Habib Haddad, ada 2 wadhifaten asasiyaten, 2 tugas yang dasar. Yang pertama, tajdidu lughati fiqh da'wah ilallah, bi'tibar anna fiqh da'wah ilallah fiqhun sabiqun li fiqhil usul mundu bidayatil ba'sa an-nabawiyyah ala sahibiya afdhalus salatu wassalam. Wa aidan afiqul mujaddid fil balagh wal iblaq manhajal a'imma al-udul al-qa'im ala al-hikmah wal mau'izatil hasanah wa ta'zili mabda'is salam wa sanad al-qa'im ala hifdzil alsina min ad-dham wa hifdzil aidi min ad-dam illa fi ma syara Allah wa aujab tahta qaidatil ma'na al-qur'ani ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya dalam rukun agama yang keempat ini kita ada 2 tugas yang dasar. Memperbaharui bahasa fikih dakwah kepada Allah yang didasari atas dasar hikmah dan mau'izah hasanah, yang intinya adalah menjaga lisan ini dari dham, cacian, wa hifdzil aidi minad dam, dan menjaga tangan daripada pertumpahan darah, supaya dalam dakwah ini tidak ada, menjaga lisan ini daripada cacian, hifdzul alsinah minad dam wa hifdzil aidi minad dam, hifdzud dam wa hifdzud dam, menjaga lisan ini dari caci maki dan menjaga tangan daripada pertumpahan darah, supaya kita selamat dakwahnya, supaya umat ini tidak terombang-ambing. Yang kedua, siyanatu ulumis sawabit, ulumil usul wal maqsud bisyana hifdzus sarfil adalah wal asanid min abasil mutaghayyirat wa mudillatil fitan fi ulumil aqidah wa syariah wa maratibis suluk wa marahil awiyah tahta madlulil hadisin nabawi yarisu hadzal ilma min kulli khalfin uduluh yunfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalil mubtilin wa ta'wilil jahilin. Tugas yang kedua adalah menjaga ilmu ini secara sanad dari guru ke guru supaya tidak ada perubahan-perubahan. Ya, di dalam hadis-hadis tanda-tanda hari kiamat saja ini banyak yang sudah dirubah-rubah. Ustadz-ustadz akhir zaman yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat itu banyak hadis-hadis yang loncat, yang tidak dibahas, yang luput. Contoh misalnya hadis pembahasan tentang Wuzara'ul Mahdi, tentang wazir-wazirnya Imam Mahdi.
Yahruju rajulun min wuzara'il mahdi yuqalu lahu ismu al-Haris wal Haris. Al-Haris bin Al-Haris. Wa ala muqaddamatihi Mansur yuqalu lahu ismuhu Mansur. Ini hadis sahih, banyak syawahidnya. Dikatakan datang kepada Imam Mahdi nanti wazir-wazirnya, menteri-menterinya. Dalam hadis yang lain itu Wuzara'ul Mahdi itu dari Nujaba'ul Misir, wali Nujaba dari Mesir. Ada yang mengatakan Abdal Syam, wali-wali Abdal dari Syam. Yahruju rajulun min wuzara'il mahdi yuqalu lahu Al-Hars bin Al-Haris wa ala muqaddamatihim ismuhu Mansur yajibu ala kulli muslim nusratuh. Al-hadis, ini hadis sahih. Akan datang kepada seseorang itu yang namanya Al-Haris bin Haris, itu termasuk wazirul mahdi. Ada wazir-wazir Imam Mahdi itu beberapa orang, menteri-menterinya, tetapi setiap menteri ada mugaddam, yaitu panglima perang. Dalam hadis yang lain yang paling lihai itu diantara namanya Mansur. Ada lagi dalam hadis yang lain Su'aib bin Saleh, Saleh bin Su'aib. Jadi pemuda-pemuda ini yang mereka mimpi berperang, berkuda, memanah sejak bayi sampai saat ini, detik ini, beberapa orang di Indonesia, Palestina, Syria dan lain sebagainya, yang mereka itu dididik melalui ruhaniyah secara batin dalam mimpinya, dan mereka dalam ancaman dibunuh atau disesatkan oleh pasukan-pasukan iblis, pasukan Dajjal. Mereka nanti ini yang pemuda-pemuda ini, mereka ada yang umur 13 sekarang ini, ada yang 15, ada yang 18, ada yang 21, 23, 25. Kalau mereka dikatakan pemuda, berarti tinggal berapa tahun lagi? Pikir saja sendiri. Maka di dalam kitab-kitab yang lain itu dimanipulasi hadisnya. Yahruju rajulun min wuzara'il mahdi diganti yahruju rajulun min wara'in nahri. Bukan wuzara, tapi diganti akan keluar seseorang dari belakang sungai. Dipikir wazirnya Imam Mahdi keluar dari banjir. Akhirnya mereka nggak kenal pembahasan ini, nggak menyentuh pembahasan ini.